Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mystery People, tim cerita misteri malam Jumat kali ini, kami mendatangi sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu perjuangan warga Bandung untuk mempertahankan wilayah dari bangsa penjajah. Dan peristiwa itu tercatat dalam sejarah, dikenal dengan Bandung Lautan Api. Episode kali ini sengaja kami persembahkan berbeda dari biasanya agar semua informasi bisa tersampaikan secara utuh. Jangan lupa tonton sampai selesai karena di akhir video akan ada pembahasan dan pesan yang akan disampaikan oleh satu sosok yang ada di tempat tersebut. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mystery People dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat penelusuran. Dan alhamdulillah hari ini adalah episode kita yang ke-20, dimana insya Allah hari ini adalah episode kita terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan nanti kita akan melanjutkannya lagi setelah Lebaran. Nah, untuk di episode yang kali ini kami sedang berada di sebuah tugu perjuangan saksi bisu ya terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Tidak perlu saya sebutkan tempatnya di mana, tapi pasti kalian sudah pada tahu. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Selain saya ada Yuda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah hari ini saya dengan Ayuda akan mengupas tuntas soal sejarah, fakta, mitos dan hal-hal yang berbau mistis di sini. Jadi seperti apa? Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Nanti pun kita akan kedatangan bintang tamu spesial untuk malam ini, di mana mereka adalah sekelompok anak muda sebenarnya yang kreatif dan inovatif. Namun hari ini mereka datang berdua. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, saya mau tanya dulu ke Ayuda. Yang AA rasakan di sini sekarang apa? Sebetulnya ini udah di saat zamannya sebenarnya kan kita ada punya dua spot. Cuman saya lebih memilih ke sini kenapa? Ini lebih banyak menguak fakta sejarahnya secara langsung. Walaupun secara tidak langsung warga sekitar atau warga yang mungkin baru tahu ya, di sini tuh sebetulnya nggak terlalu seperti ramai yang diperbincangkan. Padahal ini adalah saksi bisu sejarah terpenting di sini. Makanya kenapa saya terpanggil ke sini khususnya karena ada seperti panggilan ke saya bahwa kamu tuh harus ngasih tahu gitu, ngebawarain ke semuanya bahwa di sini tuh ada hal yang penting yang harus kalian ingat selaku kalian kalau ngaku kalau kalian itu orang Sunda asli Tulen. Keduanya warga Jawa Barat. Ketiganya adalah bahwa hal ini juga sangat penting gitu untuk menjadi sebuah bahan edukasi terutama untuk teman-teman. Jadi jangan sampai bahwa taunya di situ banyak sesuatu hal misi udah jelas gitu ya. Cuman yang perlu kita ketahuin adalah kita coba mengedukasi sedikit demi sedikit kenapa sih sampai harus hal itu terjadi selain daripada melihat dari sisi gaibnya saja. Itu yang saya pengen coba. Makanya lebih terpanggil ke sini walaupun kita punya dua spot ya tadi. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan dari Ayuda. Dan nanti kita akan membuktikan sendiri beserta bintang tamu kita malam hari ini. Siapakah bintang tamu kita? Kita langsung panggilkan saja. Inilah teman-teman dari CK Simpang. Halo. Waalaikumsalam. Ya, enggak, silakan pilih tempatnya saja mau di mana mau di sini boleh. Nah, teman-teman, inilah adalah bintang tamu kita pada malam hari ini. Adalah sekelompok anak muda yang kreatif dan inovatif, di mana mereka tergabung dalam channel YouTube CK Simpang. Nah, jadi kalian bisa nonton video ini, silakan untuk mampir ke channel mereka, yaitu CK Simpang. Kita sekarang akan berkenalan dengan dua bintang tamu kita yang luar biasa hebat ini dan kreatif ini. Silakan dari dulu siapa? Silakan kenalkan namanya dan apa profesinya.
Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman. Nama saya Alki. Saat ini mungkin saya masih sekolah. Oh, oke, kuliah ya ayah. Ya. Nah, ini kan di CK Simpang itu ada peran-perannya. Itu berperan sebagai apa di sana? Di CK Simpang saya berperan sebagai Mangden. Mangden itu siapa? Mangden itu merupakan suatu tokoh yang dimana memiliki jiwa emosi, tapi sedikit agak gimana ya, lucu Gitu ya. Oh, apa jadi semacam preman pensiun lah mungkin ya, gitu. bisa. Cuman ini agak ke arah bodornya mungkin ya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan berkenalan dengan satu lagi. Dengan siapa? Silakan diperkenalkan dan apa profesinya. Nama saya Stefan, profesi saya sih masih sekolah kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Di CK Simpang sendiri berperan sebagai apa? Saya di film Jawara Cilepung itu jadi Ating. Jadi Ating. Ya. Ating itu? Ating itu jadi anak buahnya Mangden. Oh, jadi dua ini adalah preman ya mungkin ya gitu ya. Ya, preman. Preman. Nah, jadi teman-teman bagi yang belum tahu CK Simpang itu apa, jadi kalian silakan aja tonton video-video mereka di channel YouTube CK Simpang. Dan sebelum kita melanjutkan untuk penelusurannya hari ini, dan nanti juga bintang tamu kita ini mungkin sedikit akan dibuka mata batinnya supaya mereka pun bisa ikut merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Siap teman-teman? Siap. Oke, siap. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami hari ini di cerita misteri malam Jumat penelusuran. Jadi jangan lupa di subscribe. Sekarang kita sudah ada di tempat kita yang berikutnya, yaitu tempat penelusuran kita. Kita akan menguak tentang sejarah, fakta, mitos, dan hal berbau mistis di tempat ini. Dan nanti Ayuda yang akan menjelaskan. Silakan, Nak. Oke. Mungkin kemarin kalau sebelumnya kita masih hanya berupa penjelasan secara langsung lewat naluri ilmiah Ya. oleh ilmiah kegaibaan. Mungkin insya Allah sekarang saya coba lewat mediumisasi di sini supaya mungkin sebetulnya ini apa ngada-ngada apa enggak sih, setiap orang itu punya sesuatu dalam dirinya. Karena di dalam jiwa diri manusia itu pasti ada terbagi dua hal, ada jasmani dan rohani. Kalau rohaninya itu bagus, rohaninya bisa mendukung itu, biasanya kalau kata orang Sunda udah wadah ya. Udah wadah, udah cangkang. Kalaupun misalnya itu bagus, biasanya udah bisa merasakan. Feeling intuisi secara internal bisa merasakan. Cuman orang itu biasanya beda-beda. Nah, itu. Semacam Betul. ada yang memang yakin betul, ada yang memang hanya berupa ini mungkin hanya perasaan atau sugesti saya ya. Betul. Well, mungkin saya akan coba dulu. Ya. Mungkin Om Rudi bisa duduk di sini. Oke. Bersila saja Om. Sila. Bersila saja. Saya coba insya Allah ya. Mediumisasi udah berapa lama? Wah, sudah lebih dari setahun lebih nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Kalian belum pernah lihat kan hostnya kesurupan. Kita lihat sekarang ya. Insya Allah coba. Saya coba ya. Mudah-mudahan masih bisa ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya. Orang begitu. Oh, ini dia. Sarang sahawai di dia. Loba. Loba. Anyan muslim? Muslim? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naku naon bisa di dari aya naon ngumpul? Ieu tempat kau. Sok Rek eta. naon berada ka dieu? Mohon di dieu abdi simkuring sareng rombongan di dieu sanes bade nyarita nu sanes-sanes, sanes ngabaritakeun anu nu sanes-sanes. Mung hayang ngajabarkeun fakta yen aya nu di dieu teh kumaha. Ngalah teu sarah kaprah, mun aya carita rahayakeun ka budak, sareng ka intu yen langsung lamun faktana kumaha sadangkeun seueur anu ayeuna tos ngahilapkeun. Ngahilapkeun ku aya kajadian carita anu di dieu. Mun sakitu panginten ti abdi bilih lepatna mangga eta mah diluruskeun
sok mangga ceritakeun naon yen wae anu aya kahirupan di dieu sate acanana sate acan aya kajantenan Bandung Lautan Api sate acan aya bade panjajah ka dieu sate acan aya bade aya nu naon aya di dieu mangga dijelaskeun sakedik weh mangga insyaallah Baheula tempat ieu geunah. Tempat ieu tuh manina. Tempat ieu asri ku endah. Di dieu bareto loba jelema anu lalumpatan ka dieu. naon cenah madura lompatan naon Di belah kaler loba. mangga Di belah kaler loba seuneu. Dan di lalumpatan ka dieu. nah betul lompatan ka dieu Sabab aya bangsa maranehna bangsa penjajah anu hayangeun ka tempat ieu. Maranehna teu ikhlas dari hidup tempatna di bawah. hanya di dia posisinya sebagai naon pajuang Kurang mempertahankan di dieu. kenal Tapi sareng urang ditek-tek sukuna. Allahu Akbar mangga sok tunjuk deui palebah mana anu memang anu aya nu seueur anu ngumpul hayat bangsa urang anu aya di dieu Bangsa urang tuh ketingali ku sewang-sewangan. Di dieu loba pisan. Eta pejuang-pejuang urang baheula anu mempertahankeun tempat ieu. Tapi naha ayeuna jadi kieu. kunaha ayeuna jadi kumaha ayeuna Pohara. pohara nya Urang tengeuna. Perjuangan urang sia-sia. Anu dilaluhur ayeuna jadi kekeueuh ku harta. Urang mempertahankeun ieu tempat ku getih jeung nyawa. Tuh tingali. Loba pejuang-pejuang urang anu aya di daria kabeh. hawatos mohon hawatos alhamdulillah aya mun sakitu faktana tun jadi sangkan emutan urang teu ngahilapkeun sangkan anu para pejuang di dieu mertahankeun rahayat urang warga Bandung sing sangkan insyaallah emut kana sejarah faktana yen perjuangan insyaallah ku aya keterangan ieu bisa diteraskeun ku generasi anu lebih lanjut atur nuhun sata acana pilihannya muslim sebatkeun waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. kuat Teman-teman, capek banget. Saya nggak tahu yang terjadi apa. Tiba-tiba blank begitu aja, dan saya nggak sadar sama sekali. Tapi pasti kalian belum pernah lihat yang namanya saya itu selama ini seperti apa. Inilah saya, teman-teman. Kalian belum pernah lihat kan? Hostnya kesurupan. Cuman ada di Kang Rudi channel di Cerita Misteri Malam Jumat hostnya kesurupan, teman-teman. Jadi kita sekarang akan lanjut lagi dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini. Mereka akan dibuka mata batinnya oleh Ayuda supaya mereka pun juga bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke, teman-teman ikuti terus perjalanan kami, jangan lupa di subscribe. Allahu Akbar, teman-teman. Kita akan menuju ke atas sekarang untuk ke tempat berikutnya, dan kalian bisa lihat tempatnya terjal banget, teman-teman. Jadi ikutin terus perjalanan kami hari ini. Seperti apa kita akan di tempat yang kedua. Oh, ngapnya. Makin luhur, makin enak. Inilah ibu manajer kita sekaligus kameramen kita kali ini, dan sedang dipersihkan juga. Makin atas makin pengap. Mengap asli. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di lokasi yang berikutnya, di mana ini adalah agak ke atas lagi, nanjak jalannya luar biasa. Kami pun juga cukup lelah, cukup capek. Jadi maaf teman-teman kalau saya agak ngos-ngosan hari ini. Selain barusan memang pas saya bermediumisasi, kemudian juga jalannya trek yang luar biasa. Sekarang di tempat ini kita mau buka, coba untuk ya. insya Allah berinteraksi secara ya. langsung, baik dari
yang tamu di sini hadir. Mudah-mudahan kalau misalnya memang dari pembawaan rohaninya bagus, insya Allah bisa merasakan. Semua orang sebetulnya punya insting tersendiri ya. Punya insting. Cuman orang itu apakah dia meyakini hal tersebut atau enggak? Karena disitulah di sini diujinya. Kalau misalnya mereka merasa yakin, yakinnya gampang aja sih sebetulnya. Kalau kita mati mau kemana? Nah, gitu dia. Benar. Kalau kita ingat mati, insya Allah yang hal seperti itu juga akan hadir ke kita. Hanya cukup untuk mengimani. Sebetulnya. Hanya cukup mengimani teman-teman. Jadi seperti apa nanti kedua bintang tamu kita ini akan dibuka indera keenamnya dan mereka nanti yang akan merasakan ada apa dan bagaimana, mungkin nanti mereka juga akan cerita. Silakan langsung aja. Coba Di sebelah sini. Bersila aja. Sila aja. Bersila aja. Nggak perlu buka mata, cukup pejamin mata aja. Kosongin pikiran, tarik nafas. Bismillah. Coba tangannya pelan-pelan pasrahkan diri. Nah, maunya kemana itu? Nah, ya sok ikutin aja. Ya, maunya kemana sok? Nah, berdiri. Tangannya angkat satu. Kosongin pikirannya. Peremin aja, deh. Nggak usah tegang, kalem aja, nyantai. Nggak usah takut. Mau kemana sekarang? Sana. Terus mana lagi? Mau kemana? Tangannya nunjuk aja, tangannya gini aja satu. Lemesin, nggak usah tegang. Ini, coba ke sini. Ini sama ini, gimana perasaannya? Ini agak hangat, ini, dingin, yang ini, agak hangat, yang ini. Kalau kesini lagi, dingin. Dinginnya nyelecep ya. ya Kalau kesini, agak enggak terlalu. nah. Up. Sifat. Ya. Nah, seperti ini ya. Apa yang dirasain barusan? Gimana? Sok terus terang aja, nggak usah tutup-tutupin, bilang aja apa adanya. Hawa itu bahasa Indonesia hawa saya tahu. Ya, Ya. hawanya. Suasananya teh. jadi agak berbeda. Yang tadinya panas jadi agak dingin gitu. Cuman hawa aja yang dirasakan atau mungkin ada semacam megang sesuatu kayak hampa udara, balon Ya, gitu. Ya. Misal kayak tadi di sini. Gitu kayak apa gitu ya, nggak ngerasa apa-apa, jadi gitu nggak lihat wujudnya. Iya. Hanya merasakan ini hawa aja, jadi di sini beda, jadi saya main itu beda. Terus badan juga jadi agak lemes gitu. lemas Ya. Nah, itu kenapa saya coba jelasin lemas, karena perbedaan waktu kita sama waktu mereka tuh nggak sama. Jadi otomatis kalau kita masuk dunia mereka, kita merasa nggak biasa aja. Tapi pas begitu kita pulang itu capeknya bisa 2 kali lipat, karena perbedaan waktu tadi. Si alam jin sama alam kita tuh pasti perbedaan waktunya lumayan cukup jauh. Nah itu sebetulnya yang dia rasakan dan dia yang pegang itu apa sebenarnya? Ini sebetulnya wujudnya perempuan. Kemudian tadi tuh dia pengennya ditanya. Ditanyanya tuh dalam artian tanyain aku dong, soalnya gitulah bahasa Indonesia, tanyain aku dong, mau nanyain apa ya, kalau mau ngerasain ya silahkan, cuman pada dasarnya kalau mau hal-hal yang tidak diinginkan dari saya bakal nolak. Makanya kita nggak minta izin sih sebetulnya, dia sendiri yang merasakan itu langsung gitu.
gitu, tanpa harus saya komandoin. Makanya saya tanya, lemesin aja, nggak usah tegang, lihat aja nanti intuisi si rohaniah indera keenam kita tuh akan langsung ngalir gitu. Ingatlah kalau kita besok mau mati, karena kita mati mau kemana. Nah itu Intinya dia. begitu. Itulah teman-teman, jadi kapanpun dimanapun ingat mati. Kalian sudah punya bekal apa untuk dibawa mati? Oh. Nah, kesan-kesannya setelah dibuka itu dan merasakan seperti apa kesannya? Gimana deh? Apakah ini memang ada settingan atau apa? Silakan bilang sama teman-teman di rumah. Sebenarnya settingan nggak ada ya teman-teman, udah agak gimana bisa dijelasin juga, cuma takut Gitu ya, ada perasaan takut ya. Iya. Kalau ini yang pertama kali seperti itu atau memang sudah pernah sebelumnya? pertama kali Baru pertama kali. pertama kali ya. Tapi fix apa tidak ada settingan kan? nggak ada. Berarti settingan. Tuh teman-teman, tayangan ini tidak ada settingan, semuanya asli berdasarkan pengalaman dari yang bersangkutan. Nah sekarang ini satu lagi. Belum. Nah ya kan? Satu lagi. Nah satu lagi akan di mana tempatnya? Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa di subscribe. Insya Allah mudah-mudahan dari kita juga temannya ini kuat. Kalaupun tidak kuat, ini pasti badannya akan nolak sendiri kok teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kita juga kesini nggak ngasal ya. Insya Allah mudah-mudahan udah ada atas perintah izin Allah kita bisa melakukan hal seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan si AA-nya biasa kiat nyanyi, mudah-mudahan ya. Tos tuang tacan atosnya tadi pilih tacan tuang ke pingsan, kita yang repot. Bisa repot yuk. Ya, Bismillah. Ya sekarang tarik nafas aja, tenang, nggak usah takut, nggak usah apa, tenang aja, tenang. Tangannya buka satu, pelan, tenang aja. Ya pelan-pelan aja, ikutin aja. Maunya kemana? Bismillah. Sekarang coba berdiri. Maunya kemana? Kita mau berdiri ini bahasanya. Punten. 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 Itu ini. Kalau mau muntah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda kemana? Terus kakaknya tenang aja. Jalannya pakai terangsang walaupun berat. Ini ke sini. Oh, ini apa yang rasakan? Dingin. Bisa kalau dari mata batin ini. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Buka aja. Apa yang kelihatan? Istighfar. Apa yang kelihatan? Wah, Allah Akbar. Keluar kamu. Nah, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, mulai maut, Allah, astagfirullah. Bangun, baca Allah. Nah, gimana apa yang terjadi Gimana? Apa tadi yang dirasakan, terjadi? yang dilihat apa? dari sini? Jadi sih pas awal buka mata sempat pusing ya, soalnya nggak tahu kenapa baru pertama kali mungkin ya. Yang dilihat
nggak tahu kayak gimana, tapi ini perasaan dada gitu deg 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 deg. Berat rasa ada yang menekan gitu ya. Terus ada lagi nggak yang dirasain apa gitu? dingin Ya tadi pas pertama kali kesini sih dingin ya, sama kayak ini dingin. Memang kan hawanya hawa makhluk seperti itu dingin ya, pada dasarnya dingin. Jadi mereka sudah cukup mengetahui bahwa ada kehadiran kita. Nah, sebenarnya yang dirasakan itu oleh dia itu apa sebenarnya? Makhluk apakah atau sosoknya seperti apa? Di sini ada nenek-nenek ya. Cuman istilahnya bukan penunggu juga sih, tapi dia sering diam di sini. Ini kalau dulunya sebetulnya tidak ada urusannya dengan roh, tapi kalau dulunya secara historis dia tuh nongol di sini tuh buat situasi, nongol keadaan apakah udah aman atau belum di bawah. Gitu. Jadi semacam yang mengamati situasi ke bawah gitu ya. Jadi dia udah tahu di Bandung tuh udah rata. Dia udah tahu dan bahkan dia udah bisa ngeliat, oh udah aman, segala nama, ayo. Selama para penjual tuh begitu. Informan lah gitu ya. Nanti pura-pura kalau ada yang mau narik ke sini dia ambil suluh atau apa. Oh gitu ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah sekarang barusan dibuka, kemudian juga dirasakan. Silakan bilang sama teman-teman apakah ini ada rekayasa, ada apa, silakan. Bener nggak? Nggak ada rekayasa teman-teman, ini baru pertama kali saya dapat pengalaman seperti ini gitu. Rasanya benar-benar menegangkan lah, susah buat dijelasin, nggak tahu harus kayak gimana ngejelasinnya. Sebentar Om, satu lagi Om. Nih Om, oleh-oleh, bukan rumputnya ya. Allah. Betul ya. Mudah-mudahan anaknya cepat sembuh. Allah Akbar. Insya Allah anak-anaknya cepat sembuh ya, cepat sehat lagi ya. Amin. Doanya terkabul Insya Allah. Amin. Oh ya, apa teman-teman juga mohon doanya dari teman-teman semua untuk anak saya yang bungsu yang sudah setahun lebih ini dia tidak bisa berjalan. Doakan supaya dia bisa berjalan kembali dan sembuh seperti semula teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita kemana lagi? Boleh, kalau udah selesai kita nanti ke tubuhnya aja, kita sambil cerita-cerita. Oke teman-teman, kita akan turun ke bawah ke arah monumen. Nah, ada apakah di monumen itu? Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami di Cerita Misteri Malam Jumat Penelusuran bersama CK Simpang. Jangan lupa di subscribe. Yuk, subscribe. Lumayan cukup capek teman-teman. Nah, saya masih buka ini. Kalian yang lihat sesuatu silakan. Ada apakah? Mungkin ada di belakang saya. Kalian bisa lihat. Ada apa di belakang saya? Kalian boleh lihat. Terus terang yang saya rasain di tempat ini itu adalah hampir jatuh. Ya, di tempat ini tuh yang saya rasain adalah pertama hawanya semakin pengap, panas, padahal ini adalah malam sekitar jam 11 malam ini. Harusnya setelah hujan itu kita harusnya lebih dingin. Luar biasa teman-teman. Licin teman-teman. Serasanya ini kita dikelilingin oleh ratusan orang di tempat ini. Kita akan ke arah tubuhnya di situ, monumennya. Kita akan lihat. Ada seperti ini. Luar biasa. Kalian bisa lihat. Sini pun juga sama. Luar biasa. Karena sini apa ini? Sama juga. Ini karena sini sama. Ini juga sama. Nah sini.
Nah, ini ada prasasti ya. Saya bacakan aja lah. Demi untuk mengenang dan menghargai perjuangan 45 serta mewariskan nilai-nilai 45 kepada generasi penerus guna menjiwai perjuangan mencapai tujuan bangsa, maka dibangunlah monumen perjuangan 45 ini di Bale Endah 20 Mei 1974. Luar biasa. Jadi teman-teman, tugu ini dibangun tahun 74 dan diresmikan tahun 75. Di luar biasa. Setahun kemudian. Dan ini adalah tempat ini merupakan satu saksi sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, khususnya orang Bandung, untuk mengusir para penjajah pada saat itu ketika terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana di belakang kamera kita ini, kalau kita ke arah utara itu ada gudang mesiu yang itu sengaja diledakkan untuk menghalau para penjajah untuk tidak bisa ke sini. Para rakyat Jawa Barat atau orang Bandung itu pada lari semua ke daerah sini setelah Bandung itu dijadikan lautan api. Kita akan menguak sejarah di sini. Jadi ikuti terus perjalanan saya hari ini. Teman-teman, kita sudah sampai di spot yang terakhir mungkin ini ya. Spot yang terakhir. Ini spot yang terakhir adalah Tugu Perjuangan ketika peristiwa Bandung Lautan Api. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan AA. Sebetulnya apa yang terjadi di atas tadi, dan kita akan ngobrol juga dengan bintang tamu kita malam ini. Silakan A. Ya, tadi sebetulnya sih kalau dari saya pribadi ya, secara generasi penerus saya kerasanya kurang sopan gitu. Dia tuh bilang nggak apa-apa, saya aja yang volunteer katanya. Nanti yang ngumpulin nggak apa-apa. Ada yang hayongna sehingga kumaha. Jadi bilang ke saya seperti itu dalam media dimensi yang lain ya. Begitu bilang, saya hanya ingin tahu aja, nggak pengen yang macem-macem. Mudah-mudahan kalau misalnya dikasih izin, insya Allah mudah-mudahan bisa kasih berbagi. Walaupun saya sebetulnya nggak harus minta izin sama mereka, nggak harus. Kan pada dasarnya istilahnya ya kita coba bermediasi dengan mereka, tapi merekanya responnya berada lumayan positif. Dan kebetulan yang salah satu masuk tadi ke Om Bodi itu, dia merupakan sosok yang memang pejuang di sini, dan beliau juga yang termasuk menyelamatkan warga-warga Bandung untuk naik ke atas. Karena ini bisa dikatakan sebagai benteng terakhir. Benteng terakhir ya. Supaya nggak bisa kelihatan sama penjajah atau yang lain-lain. Jadi mereka akhirnya daripada tanah dan bumi saya harus diserahkan ke penjajah, lebih baik saya bumi hanguskan semuanya. Kalau kata orang Sunda bilang, kagok edan paeh sekalian. Nah, gitu. Ya. Terus juga untuk yang sosok kedua tadi, itu juga salah satu sesepuh ya, tadi yang dirasain sama Mas ini, itu salah satu sesepuh juga. Dia sebetulnya informan. Dia pura-pura ngambil kayu atau apa si nenek ini, jadi dia hanya menginformasikan udah aman belum. Kalau udah aman mereka akan lapor ke atas. Kalau sudah ke atas mereka lapor ke TKR, Tentara Keamanan Rakyatnya di sana. Nanti kalau udah aman mereka baru bisa turun lagi. Setelah dari agresi atau dari Belanda itu sudah nggak bisa lihat apa-apa lagi di Bandung, udah nggak punya apa-apa. Gitu. Terus kalau yang masuk ke yang ini? Nah, kalau yang ini itu sebetulnya ini ya, penghuni lokal lah. Penghuni lokal. Secara tidak langsung. Nah, ini dirasakan juga karena memang di sini banyaknya perempuan, dan ada satu penunggu di sini yang rada cukup sering meresahkan, ganas, dan sering kalau yang ke atas biasanya sering ngelihat bahwa dia tuh sering menyesatkan orang. Nah, ini yang namanya kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Ya, di sini tuh. Dia ini sering bikin ngajak orang kurang baik. Gitu ya. Kayak ngajak maksiat mungkin dan lain sebagainya. Lebih dari gitu sana ya? mungkin. Jadi kalah yang kayak misalnya orang kalau putus asa nih, diajak bunuh diri, dia tuh harus ngajaknya bener. Terus juga memang yang warga sini udah sering lihat, itu kadang-kadang minta tumbal sampai ke bawah. Sampai ke bawah? Ya, tapi dalam artian bukan minta tumbal itu nyawa kamu saya ambil, bukan ya, tapi lebih ke mengajak. Jadi akhirnya orang tuh celaka. Gitu. Karena dia itu bilang, saya selama orang konsentrasinya itu kosong di sini, pasti akan saya buat celaka. Sekarang teman-teman dari CK Simpang nih,
setelah ikut penelusuran dengan kami di cerita misteri malam Jumat ini seperti apa? Silakan. Silakan Bang. Bapak. Yang ke satu Pengen buru-buru pulang. ya Buru-buru pulang. buru-buru pulang. Takut. Yang bikin konten-konten gini itu nggak mudah ya. Benar, berarti nggak ada juga yang namanya settingan. Terus saya sampai gugup gini, cakaran nih yang suka ngomong settingan nih, ini settingan, mending rasain aja. Rasain sendiri itu. Rasain aja. Nah, sekarang kita tanya lagi, ini yang satu lagi personil CK Simpang ini sang preman ini gimana rasanya? Jadi kata yang kena preman nih di episode mending ngegebukin orang apa ketemu yang gini nih gimana nih yang digebukin orang. Astagfirullah. Digebukin orang katanya. Jadi ya sih yang pertama gitu, seringnya saya ngelihat gitu situasi malam-malam ngelihat orang explore kayak gini. Emang sih nyangkanya itu settingan nggak ada apa-apa, tapi setelah dirasain gitu dari awal jongkok, duduk sila, terus ngangkat tangan, emang bener kerasnya bukan dikenalin sama sendiri gitu. Ya. Terus pas udah sampai satu titik tuh ngerasain deg. Ini tuh nggak tahu gimana, pokoknya Berdebar gitu ya. lemas lah, lemas. Di dalam pikiran teh nggak mau, tapi tetep we susah gitu, susah buat berani buat yang kalinya di jalan berani sampai ke sini udah pokoknya susah. Nah, setelah apa yang dirasakan ini ada settingan atau enggak gini? Nggak ada. Nggak ada ya. Asli ini. Yakin ya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ya, itulah yang dirasakan oleh teman-teman dari CK Simpang. Oke teman-teman dari CK Simpang, terima kasih banyak ya sudah bisa hadir di sini. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus lah ya. Teman-teman ya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Nah, silakan juga untuk di share ke media sosial kalian kalau memang tayangan ini bisa menghibur orang banyak gitu ya. Bentar Om. Ini ada satu lagi katanya. Oh, satu lagi. Conclusionnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring anu ngarumaos aya nu gageugeuh di dieu. Nuhun. Sing sangkan eling-eling ka jalma kabeh, sing kaengetkeun kana generasi kabeh nu ngarade deui. Yen inget ieu monumen penuh tumpah darah. Kaduana sing iman jeung kana takwana sing dikregetkeun ulah ka jauh-jauheun. Yen sangkan dunia geus rubah. Nu katiluna jeung sangkan ulah nepi ka perjuangan urang nu di dieu anu sampai ka melandar hage henteu. Ieu nya melandar hage henteu nu aya di dieu tong nepi ka sia-sia. Maraneh kudu geus bisa hirup ngareunah kabeh ku perjuangan urang. Umat bangsa urang eta bangsa ageung, bangsa gede, ulah daek dijajah. Ulah daek dijajah. Mung sakitu di simkuring. Mohon hatur nuhun pisan. Nuhun. Sing insyaallah ibadahna ditampi ku Gusti Allah. Amin. Yang nyarangan kana insyaallah kana enjing kana urang menakan kana bulan Ramadan. Amin. Sing tiasa kana mawana sing ditempi kana iman Islamna insyaallah tanya. Amin. Sim kuring mah puasa ge teu puasa oge teu dahar kuring mah hayang ngabelaan bendera merah putih bisa naik kana tieu panggung tunggu monumen. Mohon Sakitu teh sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah pesan dari beliau yang ada di sini. Siapa tuh tadi? Siapa tadi? Ini pokoknya yang udah digambar-gambar ini. Salah satu yang gambar ini lah ya. Gambar-gambar ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kalian di rumah, dan salam juga untuk keluarga tercinta. Jangan lupa untuk selalu jaga keselamatan dan juga kesehatan. Akhirul kalam, saya Kang Ludi pamit. Saya Ayuda Bawensa. Ayuda pamit. Terus Saya Reka Pratama pamit.
Saya Alki. Dan yang menjadi kameramen adalah istri saya sendiri sekaligus content director dan manajer saya, Erna Julita di Bapak. Sampai ketemu lagi di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I see you.